Bacaan Injil hari ini tentang Yesus yang memberi makan 4.000 orang. Kedengaran sepintas mirip dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Injil Yohanes. Tetapi kalau kita melihat maksud dan tujuannya maka agak berbeda. Kita tahu bahwa Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus, ditujukan atau sidang pembaca dari Injil Markus adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang dari budaya-budaya yang lain teristimewa dari Roma atau juga orang-orang Yunani, yang berbeda dengan Injil Matius yang ditulis untuk orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi. Nah, dalam konteks inilah kita bisa memahami ketika Markus menulis kisahnya ini yang berbicara tentang Ekaristi, di mana lewat bacaan ini penginjil Markus hendak mengingatkan para sidang pembacanya bahwa Ekaristi sebagai sumber keselamatan kepada kita murid-murid Tuhan itu diperuntukkan bagi semua orang. Semua orang yang telah menjadi murid-murid Tuhan berhak untuk datang kepada Ekaristi, menyambut kekuatan, menyambut sakramen kehidupan darinya. Karena Ekaristi adalah sendiri sebagai lambang dari Kristus yang memberikan hidupnya kepada manusia. Atau dalam bahasa Santo Thomas Aquinas, Ekaristi adalah sakramen cinta kasih, di mana Tuhan memberikan hidupnya karena hatinya yang penuh belas kasih kepada manusia. Dan juga kita ingat bahwa latar belakang kisah Yesus memberikan makan pada 4.000 orang itu ketika Yesus berada di daerah-daerah orang kafir. Dalam bacaan kemarin kita mendengarkan Yesus sedang berada di daerah Dekapolis. Dekapolis adalah daerah-daerah tempat tinggal 10 kota tempat tinggal dari orang-orang kafir, teristimewa orang-orang dari Yunani dan Romawi. Sehingga Markus hendak mengingatkan bahwa Ekaristi sebagai sumber cinta kasih, sumber kehidupan bagi jemaat Kristen perdana itu diperuntukkan bagi semua orang, teristimewa juga orang-orang kafir yang mau bertobat juga berhak untuk datang kepada Ekaristi dan menimba kekuatan dari sana, karena Allah sendiri adalah belas kasih sebagaimana dikatakan dalam Injil, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Dan saudara-saudari yang terkasih, cerita tentang Allah yang berbelas kasih itu juga nampak sejak awal dalam kisah penciptaan yang kita dengarkan tadi, di mana meskipun manusia karena ketidaktaatan mereka kehilangan rahmat yang istimewa, diusir dari Taman Eden. Tetapi kita mendengar tadi kemudian ketika mereka diusir, Allah kemudian membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya. Maka kasih dan kesetiaan Allah, cinta kasih Allah itu melampaui kemanusiaan kita, bahkan dosa-dosa kita. Sehingga kemudian Rasul Paulus dalam suratnya merefleksikan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari cinta Kristus, bahkan dosa dan kematian pun. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini, semoga dalam semangat yang sama, kita yang semua yang telah disatukan di meja altar ini dalam cinta kasih, juga menampakkan wajah cinta kasih Allah di tengah dunia lewat kehadiran dan kesaksian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.